dan perlengkapan yang kami gunakan agar dapat berjalan dengan baik. Kiranya melalui pengajaran Pak Gracia pada malam hari ini, kami semua juga disadarkan akan bahaya dari setiap pengajaran-pengajaran yang menyimpang, terutama yang menyimpang tentang Sang Sabda yang kekal, yang dilahirkan bukan diciptakan oleh Bapa sebelum segala zaman. Terpujilah namamu, ya Yesus Kristus, bagi kemuliaan Sang Bapa, Sang Putra, dan Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu, serta sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih teman-teman. Silakan dimulai Pak Gracia. Selamat malam. Kembali lagi kita masuk ke kursus Teologi Murtadin dan Mu'alaf ke-34, yang ke-34. Malam hari ini saya nggak meneruskan tentang seri bidat gnostik, tapi saya mengambil kajian tentang bagaimana perayaan Natal yang dilakukan oleh bidat-bidat gnostik dan dibandingkan dengan perayaan-perayaan Natal yang juga dilakukan oleh kelompok Kristen Rasuli. Yuk kita masuk ke kajian malam hari ini. Hari Natal, kalau kita belajar sejarah, semua kelompok Kristen, baik yang benar maupun yang menyimpang, yang sesat, yang bidat, semua sudah merayakan Natal. Bukan hal yang baru. Kelompok Rasuli, kelompok Kristen dari para rasul, muridnya para rasul, murid dari muridnya para rasul, di setiap abad semua sudah melakukan dan merayakan peringatan turunnya Sang Sabda menjadi manusia. Tapi nggak hanya kelompok rasuli. Kelompok-kelompok bidat gnostik, bidat Yudeo-Kristen, yang mengajarkan Yesus yang lain, Allah yang lain, yang menyimpang, yang ditolak oleh semua bapak-bapak gereja, mereka pun juga merayakan Natal. Jadi, semua Kristen aliran yang benar dan yang sesat, semua merayakan Natal. Khusus konteksnya zaman sekarang, banyak hoax dari kelompok-kelompok polemikus muslim maupun orang-orang Kristen yang kurang berpendidikan, yang tidak pernah ke Timur Tengah dan tidak tahu alam kulturnya Timur Tengah, yang mengembangkan hoax yang basi yang sudah nggak laku lagi di zaman sekarang. Natal itu bersalju, mustahil gembala menggembalakan domba di tengah-tengah bersalju. Coba lihat dua slide pertama tadi, itu foto di tanggal 25 Desember pagi, di mana ada semacam tradisi orang-orang Kristen aliran manapun melakukan pawai. Coba lihat, Bethlehem 25 Desember pagi. Mana ada salju? Nah, jadi yang mengembangkan, tidak mungkin ada gembala yang menggembalakan domba. 25 Desember itu kan bersalju. Itu pasti orang yang kurang berpendidikan, orang yang kurang ilmu, mengembangkan imajinasi yang tidak pada tempatnya. Andai kata bersalju pun, andai kata ini bukan Timur Tengah, andai kata Bethlehem bukan Timur Tengah, dalam kondisi bersalju pun, sangat biasa orang-orang di Eropa bagian utara maupun di Siberia menggembalakan domba di saat penuh salju. Ini kondisi bukan Timur Tengah. Apalagi Timur Tengah, Bethlehem yang sama sekali nggak ada salju. Jadi yang mengatakan di saat bersalju tidak mungkin menggembalakan, itu salah pertama, karena dia tidak menggambarkan Bethlehem Timur Tengah seperti kondisi Timur Tengah yang real. Andai kan toh Timur Tengah itu seperti di Rusia atau di Kanada, Amerika bagian utara, musim salju pun ternak pun digembalakan. Bukan sesuatu yang tidak mungkin. Itu hoax yang pertama ya.
Sekarang kita masuk ke Kristen Rasuli. Ini merupakan perbaikan dari postingan sebelumnya. Ini lebih detail karena di sini kan memang sudah disiapkan, sudah terjadwal sesi pengajaran. Sedangkan postingan yang kemarin itu postingan dadakan yang saya buat di pagi hari karena tiba-tiba dapat suatu pemikiran untuk menyampaikan tentang sejarah Natal dari abad pertama sampai abad keempat. Nah, sekarang saya agak perbaiki. Mengulang lagi dengan beberapa tambahan. Menurut catatan gereja, perayaan Natal sudah disebut oleh murid langsung Yesus. Dia bukan 12 murid Yesus, tapi dia kelompok 70 murid Yesus. Yang satu kelompok dengan Yakobus, uskup Yerusalem yang pertama. Satu kelompok dengan Rasul Markus, penulis Injil. Rasul Lukas, Evodius, murid Yesus dari kelompok 70 murid, sudah menyebut tanggal Natal tepat tanggal 25 Desember. Dan gara-gara informasi yang saya terima dari Pak Deking Gadas, saya baru clear, baru terbuka pikiran saya. Inilah yang bisa menjelaskan kenapa seluruh bapak gereja sejak abad kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai orang Kristen di tahun 2021 merayakan Natal, semua mayoritas serentak tanggal 25 Desember. Telesporus, uskup Roma di awal abad kedua, merayakan Christmas Eve, perayaan Natal di malam Natal, 24 malam, yang menjadi tradisi sampai hari ini. Irenaeus di Prancis, bukan di Roma, dia merayakan Natal, dia menyebut bukan perayaan Natal, dia menyebut hari pertama inkarnasi Sang Firman ke dalam rahimnya Maria 25 Maret. Dan Irenaeus ini matinya mati syahid. Julius Sextus Africanus, dia orang Kristen dari Afrika Utara, menyebutkan hal yang sama. Hari pertama inkarnasi Sang Firman ke rahimnya Maria, 25 Maret. Indikasi 9 bulan kemudian, 25 Desember. Hippolytus, uskup Roma, tapi dari garis pemuritannya Rasul Yohanes, bukan Rasul Petrus, mengatakan jelas dengan tegas, Juru Selamat lahir dalam daging, Sang Firman berinkarnasi, lahir tanggal 25 Desember eksplisit. Demikian juga Dimitrius, uskup Alexandria, di dalam dunia kekristenan kuno, hanya 2 gereja yang menggunakan kata jabatan dengan nama Paus. Gereja Roma menggunakan nama Paus Roma, termasuk gereja Koptik, gereja Alexandria, pemimpin tertingginya juga gelarnya Paus. Dimitrius ini Paus yang ke-12. Dia bukan hanya mengatakan Natal tanggal 25, dia kasih perbandingan tanggal Natal dengan berbagai kalender sebagai patokan untuk gereja universal. Clement, ini bukan uskup, Clement dari Alexandria, orang yang hidup pasca zamannya Demetrius, dialah yang mencatat tentang tanggal-tanggal yang berbeda perayaan Natal dari bidat-bidat gnostik yang akan dibahas malam hari ini. Santo Agustinus dari Aljazair yang hidup di akhir abad keempat, awal abad kelima, mengatakan hal yang sama. Ayo kita lihat. Evodius, murid langsung Yesus yang menjadi uskup pengganti Markus di Antioquia. Ini uskup Antioquia yang kedua. Dia 70 murid Yesus. Dia tidak ikut Yesus dari pertama, tapi dari pertengahan sampai akhir. Jadi dia ketemu langsung dengan Yesus dan keluarga Yesus.
Dia ketemu dengan Yakobus karena Yakobus saudara Yesus satu kelompok dengan dia. Dia ketemu dengan Rasul Yohanes dan semua 12 rasul lainnya. Ini bukan orang yang tidak mengenal Yesus, dia dididik langsung oleh Yesus. Dan juga dididik oleh rasul-rasul yang sudah mengikuti Yesus lebih dahulu. Ini kita lihat, saya ulangi lagi penjelasannya Pak Deki. Baru nanti dari ini saya akan jelaskan dengan penambahan-penambahan data-data untuk pelajaran malam hari ini. Tapi sebelum ke situ, saya ingin saudara memperhatikan sebuah video penting dari Pak Grazia Pelo yang menyebutkan nama 7 bapak gereja abad kedua memasuki abad ketiga yang secara suara bulat menyebut tanggal 25 Desember sebagai peringatan hari kelahiran Yesus. Nah, kembali kepada poin saya tadi bahwa tradisi peringatan hari kelahiran Yesus pada tanggal 25 Desember sebagai tradisi abad pertama. Di sini saya akan memperlihatkan sebuah bukti ekstra dari seorang tokoh abad pertama yang merupakan bishop di kota Antioquia di Syria, yang nama tokoh ini tidak terlalu populer di Indonesia. Bahkan saya belum pernah mendengar ada apologet Kristen di Indonesia yang membahas tentang nama orang ini dalam kaitan dengan kontribusinya terhadap tradisi peringatan Natal pada tanggal 25 Desember. Tokoh penting yang saya maksudkan adalah Evodius. Evodius ini siapa? Evodius, seperti yang tadi sudah saya nyatakan, adalah bishop di kota Antioquia di Syria. Dia persis adalah bishop yang menggantikan Rasul Petrus sebagai bishop di kota itu. Dan menurut tradisi, Evodius termasuk dari salah seorang murid dari 70 orang murid yang diutus oleh Yesus, seperti yang dicatat dalam Lukas pasal 10 ayat 1, untuk memberitakan Injil. Jadi Evodius, kalau tradisi itu benar, langsung berjumpa dengan Yesus, hidup pada abad pertama, dan dia meninggal pada masa persekusi besar yang dilakukan oleh Kaisar Nero pada tahun 64 sampai dengan tahun 68 Masehi. Nah, kita tidak punya tulisan langsung dari Evodius, tapi seorang ahli sejarah gereja berbahasa Yunani bernama Nicephorus Callistus Xanthopoulos mengutip kata-kata Evodius sebagai berikut. Dari baptisan hingga penderitaan Kristus 33 tahun, dari penderitaan, kebangkitan dan kenaikannya ke surga hingga pelemparan batu terhadap Stefanus 7 tahun, dari kemartiran Stefanus hingga Paulus melihat cahaya itu 6 bulan, dari peristiwa itu hingga meninggalnya ibu suci, maksudnya Maria, 3 tahun. Dia, Evodius, berkata bahwa periode dari kelahiran Kristus hingga meninggalnya ibu Allah 42 tahun, tetapi keseluruhan kehidupannya, maksudnya Maria, 55 tahun. Perhitungan ini dicapai jika pada faktanya bahwa ia, Maria, diserahkan ke bait suci ketika ia berusia 3 tahun dan menghabiskan 11 tahun di sana. Kemudian para imam menyerahkan penjagaannya kepada Yusuf yang dengannya ia tinggal 4 bulan. Ketika ia, maksudnya Maria, menerima berita sukacita dari malaikat Gabriel, dia melahirkan sang terang dunia pada tanggal 25 Desember pada usia 15 tahun. Jadi menurut Evodius, tokoh abad pertama mengenal langsung para rasul, bahkan sangat mungkin adalah salah seorang yang langsung mengenal Yesus, menyatakan bahwa Maria melahirkan Yesus pada tanggal 25 Desember ketika Maria berusia 15 tahun. Oke, nah apa yang disampaikan Pak Deki saya lengkapi dengan data tentang daftar 70 murid Yesus atau 70 apostol, 70 apostol, yang namanya tidak ada di dalam Alkitab, namun dicatat oleh bapak-bapak gereja, seperti daftar yang ditulis oleh Hippolytus dari garis muridnya Rasul Yohanes. Ini daftarnya 70 murid Yesus yang Yesus utus berdua-dua mengabarkan Injil ke seluruh daerah Israel paling utara sampai selatan. Yakobus saudara Yesus, uskup Yerusalem, Klopas, Matias, dan seterusnya.
daftarnya. Matius, Barnabas, Markus, Lukas, termasuk bagian dari 70 murid. Ini Evodius atau Evodus itu orang yang sama di halaman 63, di urutan nomor 63, Uskup Antioquia, pengganti Rasul Petrus langsung. Ini lihat. Evodus atau Evodius itu orang yang sama. Dia adalah Uskup Antioquia, pengganti Rasul Petrus, yang mati syahid tahun 68. Nah, data dari Pak Deking Gadas inilah yang membuat saya terbuka langsung pikiran saya langsung ngeh. Kenapa semua bapak gereja di abad kedua, saya pernah menyampaikan postingannya seperti ini di GP55. Semua bapak gereja di abad kedua, 7 bapak gereja suara bulat, Natal dari kelompok rasuli hanya ada satu tanggal 25 Desember. Ya gara-gara Evodius sebagai murid langsung Yesus dari kelompok 70 murid sudah mengatakan dahulu. Ini saya ulangi, Telesforus, ini uskup Roma, dia mati syahid. Saya tahu Telesforus sebagai bapak gereja di abad kedua yang terawal dari seminarnya Pak Bambang Nursena. Saya dari Malang turun ke Surabaya untuk ikut seminarnya Pak Bambang Nursena, dan di saat itu dia menjelaskan bapak gereja di abad kedua yang terawal, Telesforus di tahun 126, dialah yang pertama kali menyebutkan perayaan Natal seyogyanya sudah dimulai tanggal 24 malam Natal, Christmas Eve. Ini. Jadi dua orang ini memberi kontribusi besar buat saya, dan saya bagikan ke kalian semua, Pak Bambang Nurseno dan Pak Deking Gadas. Perayaan Natal sudah seharusnya dimulai 24 malam. Sehingga dari Telesforus di tahun 126 Masehi, tradisi misa atau perayaan Natal di Christmas Eve berlangsung sampai hari ini. Jadi kita sudah melakukan tradisi yang sangat-sangat kuno sejak zaman Yesus, sejak abad kedua, tapi karena terlalu lamanya dan terlalu seringnya kita meneruskan tradisi ini, sampai seringkali kita lupa menelusuri sejarahnya. Tapi puji Tuhan, sekalipun nggak tahu, tapi kita betul. Sekalipun nggak tahu sejarahnya, apa yang sudah dilakukan semua gereja itu betul. Nah, sekarang zaman keterbukaan, adalah tugas kita untuk menyebarluaskan ke yang lain-lain, supaya semua orang tahu, termasuk para polemikus muslim yang sukanya cari usil, suka cari gara-gara menghina tentang perayaan Natal, supaya mereka nggak lagi banyak mulut, nggak lagi celometan, karena data-data tentang perayaan Natal menurut catatan bapak-bapak gereja sampai zamannya para rasul bersambung dan data-datanya jelas. Ini Telesforus itu uskup Roma, tapi dia orang Yunani. Dia mati syahid, mati dibunuh demi imannya terhadap Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia yang memberikan maklumat bahwa perayaan kelahiran Yesus harusnya sudah dilakukan sejak malam Natal. Ini tercatat di dalam buku dokumen Gereja Katolik Liber Pontificalis. Ini perayaan malam misa Natal harusnya sudah dirayakan pada malam sebelumnya, tanggal 24 malam. Tapi saya ada sedikit koreksi dari catatan penerbit buku ini. Dia memberikan catatan yang harus saya koreksi. Di dalam diakritiknya, jadi slogan Gloria in Excelsis Deo harus disebutkan pada malam Natal, tanggal 24 Desember. Namun di dalam
catatan kakinya, yang menerbitkan buku ini memberikan suatu komentar yang harus saya kritisi. Dia mengatakan, "It can hardly have been instituted before the date of nativity was fixed until during the 4th century." Jadi, dia mengatakan bahwa perayaan Natal ini baru fix, baru baku setelah abad keempat. Saya bilang ini kurang tepat. Ini paham pendapatnya yang mencatat pendapat dari penerbit yang menerbitkan dokumen gereja Katolik kuno, Liber Pontificalis. Karena sebelum abad keempat sudah banyak bapak gereja yang menjelaskan dan memberikan pernyataan yang sama bahwa Natal Sang Juru Selamat di dalam daging lahir tanggal 25 Desember. Bapak gereja ketiga, Julius Africanus, ini orang Kristen biasa dari Afrika, mungkin dari garis Rasul Petrus atau Matius. Di tahun 170-an, dia mengatakan di dalam bukunya bahwa hari pertama inkarnasi jatuh tanggal 25 Maret. Yang mana ini indikasi jika inkarnasi pertama kali 25 Maret, kelahiran Yesus 9 bulan kemudiannya 25 Desember. Ini indikasi. Ini dalam tulisannya Julius Africanus bahwa seluruh dunia menanti kedatangan Sang Juru Selamat 5.500 tahun Yahudi. Setelah menunggu 5.500 tahun, kelahiran Juru Selamat 1 tahun kemudian, di hari itu, jikalau dikonversi, jatuh pada tanggal 25 Maret. Dia menghitung durasi antara penciptaan dan Yesus sekitar 5.500 tahun menurut kalender Yahudi, dan menetapkan bahwa hari pertama inkarnasi, turunnya Sang Firman di rahim Maria, pada hari pertama di tahun 5.501 Yahudi, yang dikonversi itu sama dengan 25 Maret. 25 Maret inkarnasi, 9 bulan kemudian kelahiran, 25 Desember. Irenaeus, uskup Prancis, uskup Lyon di daerah Gaul. Ini garis muridnya Rasul Yohanes. Dia mati syahid tahun 175. Sama, dia tidak menyebut tanggal kelahiran Natal. Di dalam bukunya dia hanya menyebutkan penyampaian kabar gembira malaikat Gabriel kepada Maria, bahwa Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaknya diberi nama Yesus. Hari di mana malaikat Gabriel bertemu Maria itu tanggal 25 Maret. Indikasi. Irenaeus memberikan indikasi kelahiran Sang Juru Selamat 25 Desember. Ini. Dia mengatakan bahwa Gabriel memberikan kabar gembira kepada Maria, sehingga dia kemudian dengan segera mengunjungi Elizabeth di bulan ke-6 itu, di dalam seperti Alkitab, terjadi tanggal 25 Maret, yang mana tanggal 25 Maret ini dirayakan oleh gereja sebagai peringatan hari penyampaian kabar baik malaikat Gabriel kepada Maria, yang tentu saja 9 bulan kemudian pasca tanggal 25 Maret harusnya jatuhnya pada tanggal 25 Desember. Ini Irenaeus. Nah, yang kelima Demetrius. Demetrius ini pausnya gereja Koptik yang ke-12. Dia yang memberikan patokan untuk gereja universal kapan merayakan Natal, karena di zamannya dia banyak sekali kelompok-kelompok Kristen merayakan Natal. Kelompok Kristen yang benar dan bidat itu banyak sekali tanggalnya. Demetrius dari Alexandria yang memberikan patokan yang menjadi pegangan semua gereja-gereja supaya nggak kebingungan dengan maraknya peringatan Natal dari berbagai bidat.
Natal kalau menggunakan kalender Yunani, kalender Julian, 25 Desember. Di dalam bukunya Didascalia Apostolorum, dokumen gereja, tanggal 25 Desember menurut kalender Yunani, itu jatuh setara dengan tanggal 29 bulan keempat Mesir kuno, bulan Kia. Ini ada di dalam bukunya Bambang Nursena. Yang mana tanggal tersebut di saat Yesus lahir tanggal 25 Desember bulan Juli, kalender Julian, yang setara dengan tanggal 29 bulan Kiyah Mesir, itu jatuh pada tanggal 25 bulan Kislev atau bulan ke-9 kalender Ibrani. Kita dapat baca ini dalam dokumen gereja. Didascalia Apostolorum, buku kelima, sesi ketiga, nomor 13A, buku yang saya pegang, yang saya miliki, di halaman 43. Ini. On feast day and fast day. Untuk peringatan hari raya dan hari berpuasa. Saudara-saudara, observe the festival day, cermati semua hari raya, dan yang terutama dari semua hari kelahiran yang kamu harus rayakan adalah hari raya kelahiran pada tanggal 25 bulan ke-9 kalender Yahudi. Tanggal 25 bulan Kislev. Setelah Epifani, dari yang sangat mulia, in which the Lord made you a display of His own Godhead. Dari Epifani Tuhan kita lah, gampangannya begitu. Ini Didascalia Apostolorum yang saya punya ini hanya mencantumkan satu tanggal 25 bulan ke-9 kalender Ibrani. Kalau yang Didascalia Apostolorum yang versi Koptik yang bahasa Arab lebih lengkap. Tanggal 25 bulan ke-9 Ibrani, bulan Kislev, yang sama dengan tanggal 29 bulan Kiyah Mesir, yang setara dengan 25 Desember. Dan buku itu ada di tempatnya Pak Bambang Nursena. Ini saya pakai Didascalia yang versi yang lain. Jadi, Demetrius Uskup Alexandria yang meninggal di awal abad ketiga, dia sudah menetapkan di dalam dokumen gereja universal, di dalam Didascalia Apostolorum. Didascalia Apostolorum itu ada 3 versi. Versi yang tertua, versi Mesir, kemudian disalin menjadi Didascalia Apostolorum versi Yunani, Didascalia versi Syria, Didascalia Apostolorum versi Gereja Roma. Bahwa Natal, kalau menggunakan kalender Mesir, jatuhnya tanggal 29 bulan keempat Mesir, bulan Kiyah. Kalau melihat bulan kalendernya Ibrani, 25 bulan ke-9, bulan Kislev. Atau kalau menggunakan kalender Yunani, 25 Desember, kalender Julian. Sekarang kita lihat Hippolytus. Hippolytus, kalau tadi Demetrius dari Alexandria, garis muridnya Rasul Markus. Hippolytus dari Roma, ini garis muridnya Rasul Yohanes. Karena dia muridnya Irenaeus yang dari Prancis, Irenaeus muridnya Polikarpus. Hippolytus yang menjadi uskup antara tahun 217 sampai 235, yang dia akhirnya mati syahid juga, diseret kuda. Sampai dia mati syahidnya kayak Markus, diseret sampai mati. Dia mengatakan dalam bukunya, dalam catatan tulisannya dia, Sang Firman berinkarnasi lahir di dalam daging 8 hari sebelum 1 Januari. Yang ini sama dengan 25 Desember. Ini di dalam bukunya tentang komentar terhadap kitab Daniel, tulisannya Hippolytus. Ini lihat. Untuk masa penantian dari Tuhan kita di dalam daging, ketika ia dilahirkan di Bethlehem, adalah tanggal 25 Desember, hari Rabu, ketika
Kaisar Augustus sudah memimpin 40 tahun kepemimpinan kekaisarannya. Dan dia menderita, disalibkan, dan meninggal di kayu salib pada usia 33 tahun pada 25 Maret, hari Jumat. Ini 25 Desember ini terjemahannya penerjemahnya menerjemahkan 25 Desember untuk memberikan patokan gampangan. Bahasa aslinya 8 hari sebelum kalender Januari. Hari pertama 1 Januari hari pertama, 31 Desember hari kedua, 30 Desember hari ketiga, 29 Desember hari keempat, 28 hari kelima, 27 Desember hari ke-6, 26 hari ke-7, hari ke-8, 25 Desember. Ini tulisannya Hippolytus, Uskup Roma, di dalam bukunya Komentar dari Kitab Daniel. Yuk kita lihat lagi. Theophilus dari Antioquia. Banyak orang Kristen yang kurang baca buku menyebut kemungkinan perayaan Natal tertua itu berasal dari Theophilus dari Antioquia. Itu pun belum dipastikan apakah ini Theophilus yang benar apa enggak. Kalau baca tulisannya di internet itu antara tulisannya orang bodoh, orang pandai, tulisan yang benar, ngawur-ngawur, campur aduk semua. Banyak orang yang nggak ngerti, karena ini media terbuka, bebas menulis. Theophilus itu memang muridnya Rasul Petrus. Dia muridnya Rasul Petrus dan dari garisnya Rasul Petrus dan Paulus. Dia memimpin misa Natal. Tercatat di dalam sejarah memimpin misa Natal, artinya misa Natal di Antioquia itu merupakan sesuatu yang sudah biasa dilakukan. Dia memimpin misa Natal tanggal 25 Desember tahun 176. Ini di Syria. Kalau tadi di Roma, di Perancis, di Mesir, di Aljazair, ini di Syria. Theophilus bukan orang yang pertama menetapkan Natal, keliru. Jadi banyak tulisan-tulisan yang harus dikoreksi di internet. Tapi bagaimana kita bisa mengkoreksi karena dia tersebar di berbagai blog, di berbagai ensiklopedia online. Salah satu untuk melawan masifnya kebohongan dan hoax yang ada di internet. Siapapun yang lihat postingan saya malam hari ini, pengajaran saya malam hari ini, tolong segera share ke sebanyak-banyaknya orang. Ini salah satu cara untuk melawan hoax dan kebohongan. Untuk melawan kebohongan-kebohongan dari polemikus muslim, dari kelompok-kelompok orang yang kurang paham tentang sejarah Natal, ini hanya bisa dilawan kalau kita semua bekerja sama, copy paste link, share di Facebook, share di Instagram, share di mana-mana. Supaya informasi yang benarlah yang menjadi konsumsi publik. Kalau kita tidak berjuang bersama-sama, nanti jadinya ke Eropa. Orang meninggalkan kekristenan, menganggap kekristenan itu ajaran penuh dengan khayalan, mulai agnostik, mulai ateis. Karena apa? Yang memberikan jawaban sedikit, yang mau terlibat untuk menjelaskan sedikit. Kita nggak boleh seperti Eropa. Yang menyaksikan, tugas kita cuma gampang, copy paste link dan sebarkan ke yang lain. Dokumen-dokumen gereja otentik kita miliki, hanya karena belum pernah baca. Supaya kita tahu, sebarkan ke yang lain, agar semua tahu. Ini coba lihat. Indikasi yang terawal dari bahasanya saja sudah menunjukkan bahwa penulis ensiklopedia ini datanya kurang. Identifikasi yang terawal tentang perayaan Natal hari lahirnya Yesus 25 Desember dari orang yang tidak diketahui, mungkin Theophilus data yang palsu, Theophilus dari Antioquia. Dari tulisan-tulisan di Wikipedia yang skeptis yang menyaksikan itu banyak sekali yang seperti ini. Banyak sekali. Gimana kita bisa melawan kebohongan yang begitu masif?
Kalau kita tidak memberikan bantahan yang sama, memberikan informasi yang benar kepada semua khalayak, nanti yang bohong ini yang menjadi dianggap benar. Tapi kalau kita bekerja bersama-sama, kita copy paste link, dan kita siarkan kemana-mana, supaya orang tahu yang asli, moga-mogahan banyak orang mulai tercerahkan. Nih, lihat. Sekarang kita lihat Clement dari Alexandria. Inilah Bapak Gereja yang sering disalahpahami. Yang katanya Clement memberikan tanggal patokan Natal berbeda-beda, menunjukkan gereja kuno memiliki kebingungan dalam penentuan Natal. Yang nulis itu yang saya kira yang keliru. Clement tidak memberikan catatan tentang sikap gereja dan peringatan Natal di dalam gereja. Clement hanya memberikan catatan bahwa banyak kelompok-kelompok bidat merayakan Natal dalam tanggal yang berbeda-beda. Ini catatannya Clement, bukan dia memberikan kesaksian bahwa gereja di zamannya dia merayakan Natal yang berbeda-beda. Tidak. Clement mengikuti aturan gereja dari pemimpin gereja Paus Demetrius. Didaskalia Apostolorum sebagai dokumen gereja menjadikan patokan penetapan tanggal Natal sedunia 25 Desember kalau pakai kalender Julian, atau 25/9 bulan Kiyah Mesir, atau kalau mau pakai kalender Ibrani tanggal 25 bulan ke-9 bulan Kislev. Dari catatan Clement lah kita tahu bahwa berbagai bidat gnostik di zaman itu yang ditemui oleh Clement dan yang dilawan Clement sudah merayakan Natal. Bahkan bidat-bidat yang paling awal yang muncul di abad kedua juga sudah merayakan Natal. Sama dengan gereja kekristenan dari kelompok rasuli, kelompok bidat pun pengagum Yesus, tapi Yesus omong kosong, Yesus yang tidak real, mereka juga merayakan dan menghormati Yesus menurut khayalan kelompok bidat. Kristen-Kristen Gnostik dicatat oleh Clement dari Alexandria merayakan Natal juga. Dia menyebut pengikut Basiledes, bidat Gnostik di awal abad kedua, yang mengajarkan teori penyerupaan penyalipan. Yesus, orang yang diserupakan dengan Yesus lah yang disalib. Yesus yang asli ilahi tidak bisa diperlakukan secara fisik. Dia diselamatkan Allah. Orang lain yang diserupakan dengan Yesus lah yang disalib. Dan itulah Simon dari Kirena yang sudah saya jelaskan di beberapa seri yang lalu. Pengikut Basiledes merayakan Natal abad kedua. Tapi ya karena mereka bukan dari kelompok rasuli, dia bikin perayaan Natal menurut prasangkanya mereka dan anggapan mereka sendiri. Dan penanggalan perayaan Natal versi bidat mau macam-macam. Basiledes, kelompok Gnostik Basiledes, dia yang pertama kali melontarkan teori bukan Yesus yang disalib, tapi orang lain yang diserupakan dengan Yesus. Di mana menurut ajaran kelompok Basiledes, pada waktu hari Natal, menurut versinya mereka yang bidat itu, disitulah hari yang terbaik untuk melakukan pembaptisan, untuk penerimaan anggota baru. Dan orang yang akan dibaptis semalam suntuk harus membaca buku-bukunya Gnostik, buku-bukunya bidat. Ini. Dan menurut Clement dari Alexandria, tanggal perayaan Natal dari berbagai macam kelompok aliran sesat, ada yang merayakan pada tanggal 25 bulan Pakon yang setara dengan bulan Mei, ada yang merayakan tanggal 25 bulan Tubi Mesir yang setara dengan bulan Januari, ada yang merayakan tanggal bukan 25 Tubi tapi tanggal 11 bulan Tubi, ini bulan-bulan Mesir kuno ya. Clement menggunakan penanggalan Mesir kuno. Ada yang merayakan Natal pada tanggal 24-25 bulan Barmuti yang setara dengan bulan April. Jadi lihat, bidat-bidat ini sudah menetapkan tanggal kelahiran Yesus dan merayakan di abad kedua. Kemungkinan mereka sudah merayakan sejak abad pertama.
dan dicatat oleh Clement dari Alexandria. Ini di dalam bukunya Clement dari Alexandria tentang stromata, buku pertama, chapter 11, halaman 33. Ini. Dan dari sana, mereka bukan hanya menentukan, bukan hanya tentang kelahiran Tuhan kita, mereka itu bidat-bidat itu, tetapi juga hari yang mereka katakan harinya itu jatuh pada tanggal harinya 28 pada tahun pemerintahan Kaisar Agustus pada hari tanggal 25 bulan Pahon. Dan pengikut-pengikut Basiledes, pengikut-pengikut bidat gnostik menjadikan hari itu untuk hari pembaptisan penerimaan anggota baru dan suatu perayaan. Dan semalaman suntuk sebelum dibaptis, anggota yang akan bergabung dengan kelompok bidat gnostik Basiledes semalaman suntuk membaca buku-buku gnostik. Ini di bagian bawahnya, kelompok-kelompok bidat-bidat gnostik yang lain memiliki penanggalan dan perayaan Natal di abad kedua itu beda-beda. Dan ada yang berkata bahwa pada tahun kelima dari pemerintahan Kaisar Tiberius, Natal itu jatuhnya pada tanggal 15 di bulan Ketubi. Yang lain mengatakan pada bulan ke-11 di bulan Tubi, bulan yang sama. Jadi, catatannya Clement dari Alexandria bukan menunjukkan kebingungan gereja tentang penetapan tanggal Natal, tapi catatan Clement dari Alexandria bahwa bidat-bidat gnostik pun merayakan kelahiran Yesus yang mereka imani sebagai sosok yang sangat-sangat ilahi, tapi tidak memiliki sifat-sifat kemanusiaan yang sejati. Kemanusiaan Yesus menurut bidat-bidat gnostik ini, dia hanya jasad yang maya, tubuh yang maya. Jadi berbagai macam tanggal perayaan Natal ini, perayaannya bidat-bidat gnostik. Jadi yang menghormati Yesus bukan hanya kelompok rasuli. Kelompok gnostik pun menghormati dan berusaha memperingati tanggal kelahiran Yesus versi mereka yang bermacam-macam ini. Kalau versi Kristen yang rasuli satu tanggal, tidak ditemukan dua tanggal dari semua catatan bapak-bapak gereja. Dari abad pertama, abad kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai abad yang terakhir, yang tertua, tidak ada dua tanggal. Semua tanggal 25 Desember. Tapi kalau ngomong tanggalnya bidat, perayaan Natalnya bidat, macam-macam. Karena mereka tidak mengikuti, tidak mendapatkan informasi dari kelompok rasuli, dari keluarga Yesus, dan tidak tahu dan tidak bertemu dengan Yesus langsung, karena mereka bukan murid. Ini lihat, tanggal-tanggal merayakan Natal bermacam-macam. Ini yang dicatat oleh Clement dari Alexandria. Jadi banyak informasi hoax yang saya baca di berbagai internet. Baca bukunya langsung, jangan kutipan. Kalau kita baca, kita bisa terkecoh, sehingga kita mengikuti kutipan yang keliru tadi. Jadi orang yang mengutip ini tidak membaca seluruh tulisannya Clement dari Alexandria. Dia mengembangkan imajinasi dan berita-berita bohong. Akhirnya melenceng. Ke-9 saya sudah sampaikan kemarin. Ini Agustinus, saya hanya mengambil satu, saya tidak mengambilkan contoh dari Yohanes Chrysostomus, saya tidak mengambil catatannya Yerome, enggak. Yerome berantem, berdebat, menentang Helvidius. Tulisannya Yerome tulisannya Yerome melawan Helvidius. Itu saya tidak tulis, saya nggak masukkan terlalu panjang. Saya hanya mencatat tulisannya kutipannya Santo Agustinus di abad keempat. Agustinus di abad keempat sama dengan bapak-bapak gereja di abad ketiga, abad kedua, masih sama dengan Evodius di abad pertama. Tradisi 25 Maret adalah tradisi sebagai hari inkarnasi pertama Sang Firman di rahimnya Maria. Dan 9 bulan kemudian, pada tanggal 25 Desember, Sang Firman berinkarnasi lahir ke dunia. Ini.
Catatannya Agustinus, sebab Kristus dipercaya telah dikandung di tanggal 25 Maret, di hari yang sama saat ia menderita dan disalib, sehingga rahim sang perawan yang di dalamnya ia kandung, di mana tak seorang lain pun dikandung, jadi hanya Yesus yang dikandung, tidak ada orang lain yang dikandung di dalam rahimnya Maria, sesuai dengan kubur baru itu, di mana ia dikubur. Dan tak ada seorang pun yang pernah dikuburkan di sana, di kuburnya Yesus. Hanya Yesus saja yang dikuburkan di situ. Baik sebelumnya maupun sesudahnya. Tetapi ia telah lahir menurut tradisi yang diterima Agustinus Uskup Aljazair. Yesus lahir tanggal 25 Desember. Klop dengan semua catatan-catatan tertua sebelumnya. Satu kata. Ini bukunya Agustinus tentang Tritunggal. Santo Agustinus tentang On Trinity. Buku kelima, chapter keempat, halaman buku saya 74. Ini. Ya, saya perbesar. Dia dipercaya telah dikandung 25 Maret. Dan di hari yang sama, 25 Maret, dia menderita dan mati disalibkan. Coba baca yang ke bawah. But he was born according to tradition. Dan dia telah dilahirkan menurut tradisi gereja. Pada tanggal 25 Desember. Satu kata. Bapak gereja di abad berapapun satu kata. Tidak ada dua tanggal yang berbeda. Ini fakta. Ini fakta yang saya tunjukkan. Dan Agustinus memberikan penjelasan tambahan. Hanya Yesus yang dikandung Maria. Maria tidak mengandung siapapun setelah melahirkan Yesus. Sebelum maupun sesudah dia tidak pernah mengandung orang lain kecuali Yesus. Yesus berinkarnasi tanggal 25 Maret, dia mati disalibkan tanggal 25 Maret, lahir tanggal 25 Desember. Ini catatannya Agustinus di dalam bukunya On Trinity. Tapi penjelasannya Agustinus tentang Maria hanya punya anak tunggal Yesus dan tidak punya anak yang lain bukan hanya di sini saja. Di dalam bukunya On the Creed, dia katakan, ini, that he was born, dia dilahirkan dari seorang perawan. Seorang perawan yang mengandung, seorang perawan yang melahirkan, dan setelah kelahiran Yesus, dia tetap perawan, dia tidak disentuh oleh laki-laki siapapun dan tidak melahirkan anak selain Yesus. Ini catatannya, tulisannya Agustinus di buku yang lain, On the Creed. Jadi kalau kita merayakan Natal, tidak ada pertentangan. Sekalipun kelompok bidat merayakan, bedanya kelompok bidat merayakan dengan tanggal yang gak karu-karuan, macam-macam tanggalnya, karena mereka tidak mengikuti tradisi kelompok-kelompok rasuli. Tanggalnya macam-macam dan sudah dicatat oleh Clement dari Alexandria. Bukan berarti Clement kebingungan tentang tanggal Natal, tidak. Clement mencatat tentang banyaknya tanggal Natal dari kelompok-kelompok bidat gnostik. Kalau gereja Koptik, satu kata. Paus Koptik memberikan penetapan patokan Natal tanggal 25 Desember kalender Julian atau tanggal 29 kalender Mesir bulan keempat, 29 Bukiah kalender Mesir kuno, yang hari kelahiran Yesus itu jatuh bertepatan dengan tanggal 25 bulan Kislev, bulan Yahudi. Kalau kelompok Rasuli dari abad kapanpun sampai abad pertama, satu tanggal 25 Desember. Semua bapak-bapak gereja satu tanggal, satu kata. Tidak ada dua tanggal. Nah, kita bandingkan. Bagaimana dengan Islam yang banyak polemikus Muslim, usil, dia tidak mengimani Kristen, tapi ngerecokin Kristen dengan berbagai tulisan dan kata-kata cacian makian, nyerangin Kristen. Ini kelompok-kelompok usil. Ahlul usil wal jamaah. Sekarang saya tanya, data kami orang Kristen, tanggal Natal, satu tanggal dari yang tertua sampai abad pertama, satu tanggal 25 Desember. Bagaimana dengan Islam? Bagaimana dengan maulidnya Muhammad? Apakah ada catatan sejarah para sahabat-sahabat Muhammad merayakan mauludan? Tolong dijawab. Apakah generasi kedua pasca Muhammad, zamannya para tabi'in,
Ada yang merayakan mauludnya Muhammad? Tolong dijawab. Kamu kan kelompok yang usil loh, suka nyerang agama lain, kita tidak ada urusan sama kalian. Kamu kok selalu ngusilin orang-orang Kristen? Tolong dijawab. Bagaimana dengan kalian? Apakah punya tradisi seperti Kristen? Abad pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Satu tanggal. Apakah di generasi ketiga, pasca zamannya tabi'in, zamannya tabi'at tabain, apakah ada perayaan Maulud Muhammad di generasi ketiganya Islam? Tidak ada. Catatan sejarah perayaan Maulud dan Islam itu menurut tulisan-tulisan Islam sendiri baru dirayakan 5 abad pasca kematian Muhammad. Bukan dari kelompok Islam yang benar, tapi kelompok bidat. Ini loh faktanya. Kalian tuh hanya suka menyerang kekristenan, tapi lupa ngaca. Sukanya mencaci maki, membuat fatwa, jangan mengucapkan Natal. Intinya selalu menyerang dan menimbulkan pertentangan. Yang kita dulu antara agama itu bisa rukun, saya di kampung tuh biasa mengirim makanan ucapan Natal ke tetangga yang merayakan puasa. Biasa ngirim megengan, kirim makanan di saat mau bulan puasa tuh kirim makanan itu biasa. Tapi kalian membuat friksi dan konflik di antara masyarakat. Dengan caranya salah satunya ngusilin tentang perayaan-perayaan Kristen. Lah urusanmu apa coba sama Kristen? Kok perayaan-perayaan Kristen kamu usili? Ini yang saya bilang ada sesuatu yang kelainan, ini kelompok kelainan. Perayaan tentang Maulud Muhammad yang dilakukan baru di abad 5 ke 6 itu perayaan bid'ah Islam. Ada satu buku, saya nggak ulas, saya cuma memberikan garis besarnya. Salahuddin Ayyubi yang menaklukkan Yerusalem, dia melarang keras, menutup, menghentikan semua perayaan Maulid karena itu perayaan bid'ah. Benarkah Salahuddin Al-Ayyubi merayakan Maulid Nabi? Tidak. Di dalam buku ini dia jelaskan malah sebaliknya. Salahuddin Al-Ayyubi yang menaklukkan kota Yerusalem, dia melarang, menghentikan perayaan bid'ah yang baru dilaksanakan di abad 5, 500 tahun pasca Muhammad. Itu perayaan bid'ah Islam. Buku yang kedua yang saya berikan sedikit kutipannya. Adakah Maulid Muhammad? Makanya tadi saya tanya, bagaimana dengan Islam? Apakah para sahabat-sahabat Muhammad sudah merayakan kelahirannya Muhammad? Karena para sahabat Muhammad hidup sejaman dengan Muhammad, paling tahu tentang Muhammad. Ada enggak? Enggak ada. Generasi kedua, tabi'in. Apakah ada kelompok tabi'in di zaman tabi'in yang merayakan Maulud dan Muhammad? Tidak ada. Abad pertama, kedua, ketiga, keempat tidak ada yang merayakan kelahiran Muhammad. Baru orang-orang Muslim di abad ke-5 dan ke-6 yang dikategorikan oleh Islam sendiri sebagai kelompok aliran sesat, mereka lah yang baru merayakan kelahiran Muhammad 500 tahun, 600 tahun pasca Muhammad. Ini. Abu Syama menyebutkan bahwa Ubaid Al-Qadah adalah orang yang pertama kali mengadakan upacara peringatan Maulid Nabi dan orang yang pertama kali membuat bid'ah hasanah pada zamannya. Orang yang pertama kali mengadakan upacara tersebut di Al-Mausil adalah Syekh Umar bin Muhammad Al-Mala. Kemudian diikuti oleh penduduk negeri Irbal di Irak. Bukan berarti bahwa penduduk negeri Irbal adalah yang pertama kali mengadakan upacara peringatan Maulid, bukan. Dia yang mengadakan di Irbal pertama kali. Asyuyuti di dalam kitabnya yang berjudul Husnul Maksud fi Amal al-Maulid menegaskan, orang yang pertama kali mengadakan peringatan Hari Maulid Nabi adalah penduduk Irbal, Raja Agung Abu Sa'id Kaukaburi bin Zainuddin Ali bin Bakit, seorang raja negeri Amjad. Ini yang di halaman 31. Halaman 32-nya, Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh berkata, bid'ah peringatan Maulid Nabi Muhammad pertama kali diadakan oleh Abu Sa'id Kaukaburi pada abad ke-6 Hijriyah. 600 tahun pasca kematian Muhammad, baru pertama kali orang Islam merayakan Maulid Muhammad. Ini pun dikatakan sebagai kelompok bid'ah dan tanggalnya pun berbeda-beda. Baru kemudian hari baru dibuat penyeragaman tanggal Maulid. Ini loh fakta sejarahnya. Jadi ya, jangan ngerecokin hari rayanya agama lain. Kita berbeda ya, enggak masalah. Tapi daripada kamu
ngusilin agama Kristen, menyerang agama Kristen. Lebih baik kamu jangan ngurusin agama orang lain. Lebih enak mana? Kalau kamu puasa, kirim makanan, kami merayakan Natal, kami kirim makanan, kan lebih enak, rukun, tidak saling menyerang. Nah, kelompok-kelompok polemikus Muslim ini yang kurang kerjaan dan kelompok yang ahlul usil wal jamaah. Ya, tolong kalian ngaca sendiri bahwa malah di dalam Islam lah perayaan kelahiran Muhammad itu adalah perayaan yang tidak memiliki tradisi sejak abad pertama Hijriah. Apakah ini boleh tidak boleh? Saya tidak mau ngomong, ini bukan urusan saya. Saya hanya membacakan fakta sejarah Maulid Muhammad seperti ini. Yang mengatakan boleh maulid silakan. Yang mau atur-atur makanan ke rumah saya, terima kasih, saya terima. Saya merayakan atau saya kirim makanan ke kalian, ya silakan, terimalah makanan yang saya kirimkan ke kalian. Kan lebih enak begitu, toleransi, saling guyup, saling berbagi. Ya, demikian kajian malam hari ini. Saya serahkan ke moderator. Sebelumnya saya minta izin ke kamar mandi sebentar ya, moderator. Baik, Pak. Silakan diambil waktunya. Baik, terima kasih Pak Gracia. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, seperti biasa, sambil menunggu Pak Gracia, kita infokan ya, jangan lupa untuk berkati pelayanan kami, tentunya pada channel Linyo Manis, dan channel yang ikut merilai sesi pengajaran malam hari ini. Di antaranya ada Jakom Channel, Keluarga Iman Rasuli Official, L2GLG, dan Scott Orang Indonesia. Dan masih juga banyak dirilai dan di-repost oleh channel-channel pengajaran Kristen lainnya. Di layar saudara-saudari sudah tertera nomor rekening Pak Gracia Pelo. Bagi yang terbeban untuk memberkati pelayanan beliau, silakan di screenshot ya, nanti bisa memberikan persembahan kasih kepada beliau. Jangan lupa juga ya, setiap pengajaran dari Keluarga Iman Rasuli itu gratis dan bersertifikat, jadi kita tampilkan juga di layar saudara. Ini kegiatan kami pada kesehariannya, boleh di screenshot, jadi semua teman-teman bisa mengikuti setiap pengajaran dari kami tanpa tertinggal. Oke, seperti biasa ya, jangan lupa juga kita semua bisa ambil bagian sebagai pemberita sukacita, seperti kata Pak Gracia tadi, untuk melawan hoax-hoax yang beredar tadi. Jangan istirahatkan jari-jari Anda untuk merepost atau resend, membagikan ke teman-teman yang membutuhkan pengajaran. Berikut di layar adalah cara bergabung dengan kami, bisa melalui di Telegram, di t.me Keluarga Iman Rasuli, atau teman-teman bisa scan barcode yang di layar saudara. Bisa juga melalui website. Ini juga bisa di-scan, jadi bergabung dengan kami di Zoom Sersan. Di sana nanti para admin bisa mengarahkan Anda untuk cara bergabung dengan kami atau informasi tentang seputar di Keluarga Iman Rasuli. Baik, teman-teman, bagi yang terpanggil untuk kuliah teologi, bisa bergabung dengan kami di Keluarga Iman Rasuli. Untuk kuliah teologinya bergelar Strata 1 STH ya, Sarjana Teologi. Ini bentuk website kita. Di bagi yang udah bergabung, kami arahkan ke member area. Di sini bisa diklik member area. Jadi begitu masuk di member area, setiap pengajaran dari Pak Deki, Pak Gracia, dan Pak Jimmy Jeffrey sudah kami rangkum di dalamnya. Teman-teman tinggal klik ya apa yang mau diikutin dan masuk di kelas. Oke, masuk di kelas. Sesudah itu langsung bisa mengikuti setiap pengajaran-pengajaran di dalamnya. Ya, sesudah masuk di kelas bisa request link, dan nanti akan ditampilkan linknya. Hubungi admin kami di Zoom Sersan tadi untuk mendapatkan informasi-informasi yang lain apabila teman-teman mempunyai kendala. Oke. Terima kasih teman-teman, stay tune di Keluarga Iman Rasuli. Dalam masa Natal ini, kami juga bagi teman-teman yang Protestan yang sudah merayakan Natal di gerejanya, kami mengucapkan Selamat Natal.
Salam damai sejahtera sukacita dari Kristus senantiasa menyertai teman-teman semua. Dan bagi teman-teman Katolik yang masih dalam masa Advent, kami juga mengucapkan selamat menjalankan masa Advent hingga pada saatnya sukacita dari Kristus juga beserta dengan teman-teman kita yang Katolik. Begitu juga teman-teman Ortodoks yang masih berpuasa pada masa-masa penantian ini,